Oke, halo. Perkenalkan, kami dari kelompok Potong Domba yang terdiri dari saya, Isra Roosevelt Papiti, NPM 243-2053, Nathanael Putra Christian Sinaga, 243-2089, Noveriman Fako, 243-2080, dan Arko Martin, 243-2087. Kami pada hari ini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu studi kasus Tokopedia dan TikTok Shop. Oke. Yang pertama itu ada peran ITSM Tokopedia. Tokopedia sedang mengalami perubahan besar karena adanya restrukturisasi dan sistem baru setelah akuisisi TikTok. Apabila tidak ada kerangka ITSM yang bisa membantu akan mengurangi kualitas layanan antara penjual dan pembeli setiap hari. Tokopedia bukan karena teknologi, namun SDM dan organisasi. Berikut tiga guiding principle yang relevan. Yang pertama adalah collaborate and promote visibility. Ini adalah paling kritis karena gap yang paling nyata. Manajemen menolak merinci data PHK sampai DPR RI harus memanggil paksa perwakilan perusahaan untuk klarifikasi. Optimize and automate adalah yang kedua. Ini adalah yang paling jelas diterapkan seluruh gelombang restrukturisasi eksplisit didorong oleh otomatisasi AI dan sistem global ByteDance untuk menekan biaya operasional. Ketiga ada focus and value. Ini sangat relevan lewat TTSC atau Seller Center Terpadu yang memberi nilai nyata ke penjual meski dibayangi penurunan skala layanan fulfillment. Ini adalah tabelnya. Ini dari partial dan gap significant, dan ini ada bagian kami di continual improvement. Lanjut. Ini. Oke. Ini slide 4. Ini ada value stream utama. Ada awal penjual masuk ke marketplace dan menjual barang pembeli. Barang pembeli membeli barang dan sampai dengan aman serta puas dari barang yang dibeli. Proses pengantar dari seller ke pembeli harus ada bantuan dari customer care. Ini ada 4 dimensi saat ini. Yang pertama itu organisasi dan SDM. SDM tim IT menurun drastis serta kepemimpinan kosong sejak Januari 2026 sampai Juni 2026. Ada informasi dan teknologi. Ini kuat secara skalabilitas namun rentan terhadap histori. Ketiga ada mitra dan pemasok, sangat bergantung kepada ByteDance sebagai pemasok tunggal. 4 ada value and stream process, berpihak kepada seller namun komunikasi lemah. Ini ada tabelnya yang berjalan dan ada parsial, ada gap. Ini pertama dari plan ke design, sampai ke content, terus di bawah ini ada lanjut lagi ke delivery and support, lanjut lagi ke engage, dan terakhir lanjut ke improve. Oke, kita masuk ke slide 5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis. Itu yang pertama itu ada bagian politik. Itu adanya pengawasan dari DPR RI Komisi 9 dan Kemenper mengenai dampak sosial terhadap restrukturisasi. Itu selanjutnya itu ekonomi. Gross Merchandise Value Tokopedia tertinggal jauh dari Shopee dengan nilai 34% dan Shopee 54%. Dan adanya kebijakan baru yang mengatur biaya logistik sejak Mei 2026. Itu selanjutnya itu sosial. Dari kekhawatiran publik terhadap sosial PHK massal membuat ketergantungan tinggi UMKM kepada platform. Selanjutnya itu teknologi. Integrasi dekat utama sistem AI global ke ByteDance. Selanjutnya itu legal. Kepatuhan terhadap UU PDP setelah insiden kebocoran data pada tahun 2020 dan wajib laporan kepada OJK. Selanjutnya itu environmental. Itu belum ada data spesifik yang rilis ke publik mengenai kebijakan baru logistik. Oke, untuk lembar kerja mandiri B4, yang pertama itu ada knowledge management.
Untuk awal skornya 1 dan target yang ingin dicapai 4. Alasan kritisnya, karena pertama merupakan sebuah gap terbesar. Kedua itu rotasi terbesar yang baru membuat pemulihan semakin lama dan membuat akan beradaptasi baru kembali. Yang kedua itu ada service tax atau incident management. Awal skornya itu 2 dan target yang dicapai 4. Dengan alasan kritisnya berdampak langsung ke pengalaman pengguna, penurunan kualitas layanan akan merusak kepercayaan masyarakat dan pasar, apalagi persaingan ketat dengan Shopee. Yang ketiga itu ada problem management. Awal skornya adalah 2 dan target skornya ada 4. Alasan kritisnya karena adanya insiden kebocoran data tahun 2020 dan bisa terulang kembali apabila tidak ada pencegahan yang terstruktur. Seterusnya ada SLA management. Awal skornya itu 2 dan target skor yang dicapai 3. Alasan kritisnya karena tidak adanya publikasi mengenai kebijakan logistik baru yang dapat menimbulkan komplain secara massal. Lanjut. Slide 7. Untuk slide 7 itu ada 4 gambar. Yang pertama itu ada service desk atau incident management. Isinya itu berisi laporan keluhan dari customer untuk supaya dari customer care dari Tokopedia bisa menghandle. Yang gambar kedua itu ada knowledge management yang berisi panduan atau SOP manajemen supaya customer care bisa berhubungan langsung kepada customer. Gambar ketiga itu ada CMDB atau Configuration Management. Ini komponen-komponen IT yang bisa dipakai untuk membantu Tokopedia dalam membantu layanan TI. Yang terakhir ada Problem Management yang berisi investigasi untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh Tokopedia selama masa restrukturisasi. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, selanjutnya itu strategi dan rekomendasi untuk FinOps. Itu berikutnya ada 3 rekomendasi FinOps. Yang pertama itu transparansi biaya kepada seller. Dengan adanya kebijakan baru mengenai biaya logistik sejak Mei 2026, harus ada catatan penting untuk membantu penjual melihat status penjualannya dan membangun kepercayaan baru kepada publik. Itu selanjutnya itu penyesuaian. Pengurangan drastis tim IT, memperbesar biaya tambahan yang harus tidak dikeluarkan, dan pasti keputusan akan sulit ditetapkan karena adanya tanggapan yang tidak selesai. Selanjutnya itu visibilitas biaya. Karena integritas backup terpusat di negara Cina, harus perlu tindakan monitoring yang dilakukan developers lokal dan tidak akan menimbulkan biaya tambahan. Baik, kesimpulan. Berikut 3 insight penting keseluruhan P1 to P5. Akar permasalahan dari Tokopedia bukan dari sisi teknologi, melainkan organisasi dan SDM. P2, organisasi dan SDM. P4, knowledge management. Area jarang diperhatikan media adalah knowledge management dan service desk merupakan risiko jangka panjang yang lebih kritis daripada kebocoran data tahun 2020. Tidak transparan adalah permasalahan yang selalu terjadi. Terdapat di bagian Guiding Principles P2, Engage P3, dan kebijakan biaya baru tanpa absen jelas P5. Dan jika proyek dilanjutkan, pertama harus
mengumpulkan data valid, yaitu wawancara langsung ke seller ataupun pihak terkait untuk mendukung data FinOPS melalui angka real, bukan mengarah ke status strategis. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.